يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وزد وبارك وزد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang dilanjutkan dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan pahala dari mendengarkannya dalam mendengar Al-Quran dan semoga pahala. Dan semoga kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah tausiah atau pengajian umum yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Alim Al-Alama Ustaz Nasyiruna Ali. Oleh karena itu dimohon pada hadirin sekalian masuk di luar untuk ikut masuk ke dalam. Marilah kita sama-sama thalabul ilmi di bulan Ramadan ini, insyaallah kita akan mendapat pahala yang lebih berlipat ganda. Oleh karena itu dimohon pada saudara-saudara para jamaah yang masih di luar untuk ikut thalabul ilmi di Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan afdalan min jami'i suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda, alladzi qaddara alaina bil jama'ah fi hadhihi sa'ah ay fi lailatil mu'adhdhar wal muqarrar, alladzi habbaba ilaina al-iman wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudnibin wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamal anbiya'i wal mursalin wa sayyidal kaunaini wa thaqalain wa sayyidal malaikatil muqarrabin wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam aslal ijab li kulli makhluqin wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam atyaba tayyibin wa athhara tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah, faya ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'u sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun di dunya wa fil akhirah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu siyasatun nas asadu min siyasati dawab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah masjid al-muslimun yang semoga berkumpulnya kita di masjid ini akan menjadikan satu jembatan untuk menghantarkan kita dikumpulkan lagi di akhir zaman di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang pantas untuk kita ucapkan di dalam setiap mengawali aktivitas kehidupan kita. Tiada lain dan tiada bukan kita terus memuji kepada Allah, menyanjung kepada zat Allah yang pantas untuk disanjung, yaitu zat Allah Azza wa Jalla, dengan ucapan bismillah dan ucapan alhamdulillah, dua kalimat yang akan menghantarkan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka beruntung ketika kita diberi kenikmatan lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu senantiasa rabbun an dzikrullah, orang itu senantiasa rabbun an dzikrun nabi, senantiasa dihiasi bibirnya dengan memuji kepada Allah, dihiasi dengan kalimat-kalimat yang akan membawa keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Ramadan mencetak manusia-manusia supaya
menjadi manusia yang bisa menjaga lisannya. Kita menjaga lisan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita menjaga lisan bukan hanya ketika kita sedang melaksanakan saum saja. Orang yang baik itu, orang yang akan menjadi orang yang selamat, yang digambarkan oleh Nabi kita, salamatul insan min hifdzil lisan, selamatnya manusia itu bisa dan tidak bisa menjaga lisannya, bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ada ungkapan mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati kemana obat hendak dicari. Pada saat kita terluka dengan satu goresan pedang, pada saat kita terluka dengan satu goresan pisau, sehari, 2 hari, seminggu mungkin akan cepat utuh-utuh kembali, cepat sembuhnya. Tapi kalau lisan kita melukai hati tetangga kita, lisan kita melukai hati saudara kita, itu tidak cukup dengan 1 hari, itu tidak cukup dengan 1 minggu, itu tidak cukup dengan 1 bulan, bahkan bertahun-tahun goresan luka yang akan dirasakan oleh orang itu karena sakitnya dengan tajamnya lisan. Maka beruntung kita pada malam ini, kita hadir di masjid ini mengisi acara dalam malam yang dispesialkan oleh Allah, yaitu malam nuzulul Quran, yang penuh harapan kita ingin menjadi ahlul Quran. Kalau kita lihat fenomena sekarang, orang-orang yang anti terhadap Islam ingin menghancurkan generasi yang akan datang, dia tidak secara langsung, tapi bagaimana caranya orang-orang yang anti terhadap Islam ingin menjauhkan generasi yang akan datang, ingin menjauhkan anak-anak kita, ingin menjauhkan para pemuda dan pemudi daripada Al-Quran, daripada masjid, daripada pengajian, tidak secara langsung tapi step by step, selangkah demi selangkah. Bagaimana yang kita lihat di lapangan sekarang, banyak anak-anak kita lebih pandai bermain game daripada baca Al-Quran. Itu realita yang ada. Berjam-jam dia bermain game, dia kuat. Berjam-jam matanya hanya melihat satu permainan, dan yang dimainkan itu tidak akan membawakan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, tapi justru dampaknya akan membodohkan pikiran anak kita. Matanya akan terganggu, pikirannya akan terganggu, dan inilah keberhasilan orang-orang yang anti terhadap Islam. Banyak anak-anak sekarang lebih hobi bermain game daripada baca Al-Quran. Sampai sekarang ada sedang viral, anak-anak sujud itu persis seperti yang dilakukan di dalam game itu. Itu fakta yang berbicara. Kenapa? Karena anak itu kan cepat. Apapun yang dilihat oleh anak itu akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita mengadakan acara nuzulul Quran supaya anak kita menjadi ahlul Quran. Kita mengadakan acara seperti ini, kita membaca Al-Quran di rumah kita, bukan hanya keuntungannya buat pribadi kita, tapi kita akan memberikan contoh yang terbaik kepada anak kita. Karena kata Nabi, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Tingkah perilaku itu lebih kuat daripada ucapan. Ketika orang tua menyuruh anaknya supaya membaca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, tapi si anak melihat apa yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapaknya tidak pernah baca Al-Quran, kalau ibu dan bapaknya tidak pernah memegang Al-Quran, maka perintah kita akan tidak kuat. Kenapa? Anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka kata Nabi, lisanul hal absahu min lisanil maqal, bahwa perilaku itu lebih kuat akan menyerap kepada si anak dalam memberikan pendidikan daripada dengan ucapan. Maka kita beruntung, malam 17 di bulan Ramadan itu, kalau dalam satu pertandingan kita sudah masuk ke
kepada babak semifinal. Maka kalau sudah masuk ke babak semifinal, maka orang-orang yang ikut tarawih, orang yang ikut tadarus, orang yang melaksanakan tadarus tidak seperti pada saat babak penyisihan. Bapak DKM pada saat masuk tarawih pertama itu sampai bingung kenapa jamaahnya membludak sampai keluar. Itu di masjid-masjid, bukan hanya di sini, di kampung, di kota, bagaimana membludaknya orang-orang mengikuti antusias, mengikuti sholat sunat tarawih sampai keluar-luar. Maklum babak penyisihan, semuanya pada ikut. Bahkan mukena belum berkumandang adzan sudah menjajar. Itu karena takut lapak tarawih tidak kebagian. Sampai anak kita disuruh antarkan ini mukena, mama kan belum berkumandang isya, mama takut tidak kebagian tempat, simpan ini mukena di sebelah mana, mama dekat jendela. Kenapa mama dekat jendela? Nanti kan kalau mama capek bisa kabur. Tapi sekarang, tapi kenapa sekarang semakin berkurang? Tidak semuanya orang yang masuk kepada babak semifinal akan mengikuti. Banyak orang yang berguguran. Ada yang gugur terkena akumulasi kartu merah karena makan kolak terlalu banyak. Ada orang yang gugur karena tendangan penalti, karena ngantuknya minta ampun karena terlalu banyak. Makanya mohon maaf ketika kita berkumandang adzan maghrib, itu Nabi menganjurkan paling tidak suka pada saat kita berbuka sahur berlebihan terlalu banyak yang akhirnya akan mengganggu kepada sholat sunat tarawih kita. Dan itu pada saat berkumandangnya adzan maghrib itu saatul ijabahnya doa. Itu full 24 jam di bulan Ramadan, seluruh pintu ijabah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada saatul ijabah yang dikhususkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang pertama indal iftar, ketika kita berbuka. Itu saatnya saatul ijabah dan doa. Begitu berkumandang adzan maghrib, maka kita siapkan, bukan hanya dipersiapkan untuk yang makanan yang dijadikan menjadi yaitu makanan membatalkan saum kita. Itu kan kalau dalam segi buka juga ada sunnahnya kan korma. Apalagi kalau korma ajwa kan itu ada hadisnya. Ketika kita memakan korma ajwa, maka seluruh racun-racun yang ada di badan kita akan hancur dengan korma itu. Itu sunat korma. Jadi kalau di dalam keluarga kita ada 3 orang, ya beli korma 1 orang 30, 90. Pas maghrib cuma 1, besoknya lagi 1 orang 30. Kan 1 bulan biasanya 30 hari. Nah kalau tidak ada uang cukup dengan 1 korma itu cukup 1 bulan. Jadi ketika membatalin cukup digilat aja seorang-seorang. Itu udah dijilatin semua, simpan lagi, cukup itu sampai sebulan. Nah pada saat kita berbuka, kita angkat tangan kita bacakan dulu sholawat kepada Nabi kita. Karena apa? Tidak mungkin akan lahir pahala yang lain. Tidak mungkin akan lahir pahala saum Ramadan. Tidak mungkin akan lahir pahala sholat sunat tarawih. Tidak mungkin akan lahir pahala bacaan Al-Quran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi akhir zaman. Kita melaksanakan ibadah saum itu beda dengan umat-umat yang lain. Bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam itu tobatnya sampai disuruh saum dulu. Berapa lama Nabi Adam saumnya? 30 hari. Dan saumnya Nabi Adam walaupun 30 hari beda dengan kita. Kita 30 hari, Nabi Adam 30 hari 30 malam. Bayangkan Nabi Adam melaksanakan ibadah saumnya 30
hari 30 malam. Kira-kira kita jangankan 30 hari 30 malam, sehari semalam udah keluar kita. Makanya karena hakikatnya saum itu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri manusia itu ada akal, ada nafsu. Itu jauh berbeda akal dengan nafsu. Pada saat Allah menciptakan akal, lalu Allah memanggil kepada akal, kata Allah, ya akal, hai akal, akbil, menghadaplah engkau. Maka akal serta merta tidak menunggu lama-lama, langsung menghadap kepada Allah. Lalu kata Allah, ya aklu akbil, engkau membelakangiku. Serta merta itu akal membelakangi. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada akal, akal mengikuti. Lalu Allah bertanya kepada akal, ya aklu man anta wa man ana. Hei akal, siapa engkau dan siapa aku? Jawaban akal, anna abdu dhaif wa anta rabbi. Itu akal yang menjawab. Kata akal, ya Rabb, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang dhaif. Dengan jawaban akal itu Allah memberikan sanjungan, Allah memberikan pujian kepada akal. Setelah itu Allah menciptakan hawa nafsu. Pada saat nafsu diciptakan oleh Allah, lalu itu nafsu dipanggil oleh Allah. Ya nafsu, akbili, menghadaplah engkau kepadaku. Apa yang dilakukan oleh nafsu tidak bergeming, dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada nafsu, ya nafsu man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Bagaimana jawaban itu nafsu? Anna wa anta. Engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Itu nafsu tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Maka diambil oleh Allah itu nafsu, direndam dulu di neraka jahanam selama 100 tahun itu nafsu. Setelah direndam di neraka 100 tahun, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama, ya nafsu man anta wa man ana. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Jawaban nafsu sama dengan jawaban yang pertama, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Sampai oleh Allah direndam lagi di narul zuq. Itu di neraka jahanam ada bagian narul zuq. Narul zuq itu adalah nerakanya tempat orang-orang lapar. Buat siapa tempat itu? Buat orang-orang yang ketika umat Nabi akhir zaman merasakan lapar dan haus karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi orang itu tidak berpuasa. Makanya jangan kaget kalau di babak semifinal, bahkan babak final nanti orang-orang sudah tidak malu lagi makan di jalan, merokok di jalan, sudah tidak malu lagi. Kalau kita lihat KTP-nya itu agamanya agama Islam, kita jangan kaget dan kita jangan suudon, karena yang diwajibkan saum itu kan orang berakal. Maaf, orang gila tidak diwajibkan. Jadi kalau nanti di jalan ada anak-anak muda merokok, makan, ya kita jangan suudon. Mungkin orang itu orang, gak tahu itu kata ibu, saya cuma toser ini yang nangis. Dan yang diwajibkan sama itu orang berakal, orang gila tidak wajib. Nah itulah nafsu, begitu direndam di narul zuq, berapa tahun? 100 tahun. Setelah diangkat di narul zuq, baru mengakui itulah nafsu. Makanya ibadah Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan, bulan yang agung, Allah menurunkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini adalah sebagai hobi bacaan kita. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena rumah yang kita tempati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah tidak memandang hebatnya rumah kita, Allah tidak memandang luksnya isi rumah kita, semuanya tidak akan jadi harga di depan Allah. Walaupun rumahnya kayak istana, walaupun rumahnya mewah, tapi kalau pengisi rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran rumahnya, tidak dipakai aurodan rumahnya, tidak dipakai sholat rumahnya, maka di depan Allah lebih hina daripada rumah yang reyon tapi pengisinya dipakai bacaan Al-Quran. Rumah kita akan diminta pertanggungjawaban, Bu.
nanti di akhir zaman ibu akan ditanya, apakah ibu tinggal di rumah itu banyak baca Al-Quran atau banyak nonton sinetron si Andin? Itu akan ditanya. Ini sampai membludak penggemar si Andin, sampai anak-anak santri itu ngobrolnya masalah si Andin sama si Al. Saya tidak pernah nonton, ini masjid saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah nonton. Kenapa kok tahu? Ini obrolan anak-anak. Lalu saya nanya, siapa Andin itu? Oh, Pak Ustadz. Makanya ibu-ibu yang mengidolakan si Andin, nanti di akhir zaman minta syafaatnya ke si Andin aja ya. Sampai lupa kita sedang enjoy menikmati nonton sinetron itu si Andin. Tidak sedikit ibu-ibu ikut nangis, tertipu dengan permainan sinetron. Ibu-ibu nangis, suaminya sakit boro-boro nangis. Bu, bapak bikinin kopi, bikin aja sendiri, tanggung ini. Makanya kalau kita punya suami dalam satu hari, kalau bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, dalam satu hari itu suka kopinya lebih daripada satu kali, lebih daripada 2 kali, supaya ibu tenang, bikinin kopinya 1 gentong. Jadikan rumah kita untuk dijadikan bacaan Quran. Karena rumah kita semewah apapun tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka kedudukan rumah kita kalmakobir, seperti kuburan. Bayangkan rumah kita mewah tapi menurut agama seperti kuburan. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai baca Al-Quran. Bahkan harusnya kan berlomba di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan sekarang sama seperti bulan Ramadan yang tahun kemarin. Kita tidak pernah tamat baca Al-Quran Al-Baqarah ketika mana. Ditilapkeun deui Bu. Apalagi kan sekarang tidak ada alasan. Kalau dulu mah alasannya kuat, saya tidak bisa berangkat tarawih di hari ke-21, saya tidak bisa tadarus. Itu kan saya bikin dulu opak, bikin dulu ranginang. Kalau sekarang kan instan, tinggal beli sekarang mah, bilang aja sama suami. Jangankan yang mentah, yang masaknya juga sudah ada. Jadi ke suami, Pak, Mama tadarus tidak mau terganggu, Pak, Mama sholat tarawih tidak mau terganggu, tolong isi itu keler yang di lemari. Berapa Mama jumlah kelernya? Dihitung kelernya ada 150 keler. Dan begitu sudah dimasukkan berbagai macam makanan-makanan, itu keler nutupnya juga pakai tenaga keras. Suami nanya, makan tadi Bapak beli opak di Linggar. Bapak dari waktu tadi siang kepengen, nanti kalau malam pengen makan opak. Bapak itu kan buat lebaran. Sampai suami kita pengen opak nanti harus menunggu lebaran. Bu, sodakoh di bulan Ramadan dengan sodakoh luar daripada Ramadan jauh berbeda. Jangan pengen sama pahalanya sodako di bulan Ramadan dengan sodako luar daripada Ramadan. Jangankan berbicara sodako, di bulan Ramadan itu tidak ada pahala sunnah, semuanya wajib. Artinya apapun yang kita lakukan yang hukumnya itu sunnah tapi pahalanya tidak sunnah, jadi pahala wajib, apalagi kita bersodako. Makanya ibu-ibu yang kelernya sekarang sudah mulai penuh, bawa ke masjid, bagikan begitu bubaran tarawih, bagikan semuanya sampai habis isi keler kita. Lebaran kosong. Kita yakin kepada janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin akan ingkar kepada janjinya. Siapapun orang yang ahli sodako itu akan dikayakan oleh Allah. Walaupun ibu pas masuk lebaran kelernya kosong, jangan khawatir, sebentar lagi akan terisi dengan sendirinya. Dengan catatan ibu di hari Idul Fitri harus banyak silaturahmi ke tetangga, bawa kereset.
Kan di hari Idul Fitri itu kan sulit mencari orang yang medit, orang yang bakil, semuanya baik. Bu, sini dulu. Sengaja saya bikin opak, bikin raminan, pengen dicicipi sama ibu. Mohon maaf ibu, kalau suami saya tidak ikut, anak saya tidak ikut. Jadi jumlah di rumah berapa? 5, ambil 5. Satu rumah 5 ranginan. Kalau 10 rumah berapa ranginan? Ya, udah penuh itu. Justru habiskan di bulan Ramadan. Pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada ahli sedekah di bulan Ramadan, wah, tidak terbeli. Makanya orang-orang yang paling rugi itu kan orang-orang yang bakhil. Tidak ada sejarahnya orang yang bakhil itu jadi mulia, tidak ada. Justru orang yang bakhil itu masuk sejarahnya sejarah yang hina. Salabah dia masuk kepada sejarah, tapi sejarahnya dalam kehinaan. Korun dia masuk sejarah di dalam Al-Quran, masuk sejarah Islam, tapi sejarahnya sejarah yang jelek. Orang yang bakhil itu walaupun dia masuk sejarah, tapi sejarahnya sejarah jelek. Mohon maaf, orang bakhil itu kan al-bakhilu ba'idun minallah wa qaribun minasyaitan, ba'idun minallah wa qaribun minasyaitan. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, dekat dengan setan. cerita orang bakhil. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang bakhil. Itu saking bakhilnya Bu, kentut di wadahan. Itu kan kurang ajar itu. Nah, dia itu daripada dikasih sama tetangganya, lebih baik makanan itu sampai basi dibuang. Itu saking bakhilnya suaminya. Suatu saat dia meninggal. Meninggalnya tangannya gini, keras, kaget, jadi tidak bisa gini, tidak bisa dilakukan gini, gini aja ke atas. Dan istri melihat suami seperti itu kaget. Dia datang kepada Pak Kiai, tolong suami saya. Kenapa suami ibu meninggal? Terus kalau udah meninggal mau disuruh hidup lagi? Bukan. Ini suami saya tangannya. Begitu dilihat tangannya keras gini. Kiai nanya, Bu, mungkin ibu tahu sifat jelek apa suami ibu sehingga begini? Suami saya bakhil, pelit, pantas. Kalau ajarannya pelan-pelan diginiin, supaya sampai ke tangan yang satu lagi diginiin susah, sampai 2 kali susah. Jangan kesal, bisa kaligus pun malik gaplok aja. Nambili keajaran, cekajaran dasar sendiri terus payah nambili aja. Tong diantap katanya, kita main antap payah. Wah dengan bisa kaligus pun itu di talian ikut antap. Meninggal jam 9 pagi, dibawa ke masjid. Panjangan kita sholat jenazah sekarang jangan. Nanti aja habis asar. Loh kok kenapa? Nampiling kain kan. Dendam aja. Ditinggal itu mayit di dalam masjid. Menunggu sholat asar, menunggu berkumandang asar. Tak lama ada orang gila masuk. Nugelo masuk ke masjid. Soliran Agung. Cek nugelo aing tulung ya. Lamun sare di Paimaran pasti kaganggu ya. Iya saha di pasaran gitu. Barang dibuka si medit yuk. Dibuka tutup pasaran diangkat eta mayit nu medit tadi asup kana bedung. Bugel asup kana pasaran sare we ditutupkeun antap. Kata Pak Kiainya, yuk kita sholat asar dulu. Ya, beres berjamaah sholat asar ayo kita sholat jenazah. Beres sholat jenazah angkat jenazah jadi berat. Pak Kiai, kok ini mayit jadi berat? Tadi sama 4 orang kuat, sekarang 4 orang juga nggak kuat, medit ya tahu. Begitu diangkat, kiainya penasaran, iya kenapa jadi berat? Dikodok kiai, disasar-sasar itu benar kagak bibir nugelo. Cek nugelo saha yang ngaganggu aing sana digegel nugelo. Dilesotkeun deui cek ajengan ieu semedit terus nampilin gegel ka aing. Cek ajengan
turunkeun eta pasaran angkat. Ai barang diangkat geuning nu gelo. Ditanya, "Hei nu gelo, ari ieu mayit mana?" Tuh diasupkeun ke jero bedug. Maka kadek bisi di dia aya nu medit engke maotna bakal diasupkeun kana pasaran cenah bedug. Semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun uang kita, tidak lama kenikmatan di dunia itu tidak lama. Banyak orang yang mengejar kenikmatan yang sifatnya sementara, yang suatu saat akan ditinggalkan oleh kita. Rumah akan ditinggalkan oleh kita. Ibu punya pakaian yang serba luks. Dari harga 1 juta, 2 juta. Begitu ibu meninggal, tak lama pakaian ibu yang harga jutaan akan dipakai dengan istri baru suami ibu. Apalagi kan sekarang pakaian-pakaiannya sampai mukena sekarang. Kan mukena yang bagus itu kan warnanya warna putih sunatnya, ya. Bolehkah saya memakai mukena yang merah? Ya silakan. Cuman tidak akan mendapatkan pahala sunat putih. Kan sekarang mukena itu ada atasan, ada bawahan. Kalau dulu kan blus. Coba lihat di Idul Fitri nanti, banyak nenek-nenek pakai mukena gambar Doraemon. Sampai itu kerudung sekarang itu macam-macam. Kerudung anak-anak sekarang kan ada yang nyala, diginiin sampai bumbunya ya. Apa namanya? LOL. Nah, ibu kalau itu ibu mah jangan pakai kerudung kayak gitu. Kalau mau ibu punya pakaian dalam yang nyala. Nanti kalau mati lampu suami ibu nyari, mama di mana dikepak buburinya ya. Tidak lama rumah yang kita tempati sementara, uang yang kita simpan di mana-mana sebentar lagi akan berpindah kepada nama orang. Sekarang kita banyak tanahnya atas nama kita, tunggu sebentar lagi akan berpindah. Nama kita, tanah kita, nama kita akan berpindah kepada orang lain. Apakah kepada anak kita atau kepada tetangga kita atau kepada orang lain? Tidak lama. Walaupun kaya semuanya ditinggalkan, tapi yang jadi berharga di depan Allah, ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, maka tidak lupa untuk bersedekah. Orang yang ahli sedekah akan dimuliakan oleh Allah, bukan hanya di dunia, di akhirat dimuliakan. Ada hadis di dalam Tarjumul Qaul. Kalau kita kan tiap Ramadan itu suka ada pengajian pasaran. Ada hadis siapa orang yang membiasakan sholat sunnah qobla duhur 4 rakaat. Sampai kata Nabi, pakaan nama adroka lailatul qadri min masjidil haram. Siapa orang yang membiasakan sholat sunnah qobla duhur 4 rakaat, maka pahalanya seakan-akan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkannya di Masjidil Haram. Makanya di bulan Ramadan ini, sholat sunnah yang tidak pernah kita sentuh luar daripada Ramadan diusahakan di bulan Ramadan kita jalankan. Qobliyah kita jalankan, ba'diyah kita jalankan, tahajud kita jalankan, sholat sunat hajat kita jalankan, sholat sunat tasbih kita jalankan. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir buat kita. Banyak saudara-saudara kita yang di tahun ini tidak ikut melaksanakan saum Ramadan. Dia sudah meninggal dunia. Nah, ketika kita diberi umur oleh Allah, diberi kesehatan, ini kesempatan emas. Jadikan seakan-akan ini Ramadan sekarang, Ramadan terakhir buat saya. Maka kalau orang sudah mempunyai pikiran seperti itu, dia akan giat, tidak akan meninggalkan sholat sunnah. Makanya kalau orang yang ahli ibadah, dia andai kata sedang saum atau dia ahli ibadah meninggal di bulan Ramadan, itu ada nilai plusnya. Siapa orang yang ahli ibadah meninggal di bulan Ramadan, ketika dia masuk
ke alam kubur, dia tidak akan dipertemukan dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kan pertemuan dengan malaikat Munkar dan Nakir itu pertemuan yang sangat mengerikan. Namanya juga mengerikan, Munkarot wa Nakirot. Rupanya itu menakutkan. Maka siapa orang yang ahli ibadah meninggal di bulan Ramadan, dia tidak akan dipertemukan dengan malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam kubur. Ibu mau nggak bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur? Tidak mau kan? Nah, ini kesempatan Ramadan masih ada. Masih ada. Bukan meninggal, Bu. Kita bahkan takut meninggal. Itu kan tidak akan lepas dari waktunya. Coba lihat sekarang ulama-ulama banyak yang meninggal dunia. Mautul alim, mautul alam, sudah mulai reduplah dunia ini. Sekarang dulu wabah virus itu dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi-Nabi dulu itu wabah virus ada, tapi tidak mengganggu ibadah. Bayangkan tahun kemarin kita sholat sunat tarawih sampai di rumah. Begitu ada pengumuman sholat sunat tarawih, silahkan di rumah. Ini akoh mutarama. Akur jeung hawa nafsu. Ini akur. Sampai kemarin sholat sunat tarawih berjamaah itu sampai ada jarak-jaraknya. Satu orang ada tangga hitam. Satu orang ada tangga hitam. Memang corona takut ke tanah hidung. Nah, ini virus, kita ambil hikmahnya. Ada virus yang mematikan, ada virus yang menghancurkan seluruh pahala amalan kita. Kita hanya terfokus kepada virus COVID. Makanya kata Guru Al-Fakir, corona itu kan bahasa Arab. Corona itu berbarengan. Virus corona, makanya yang merasakan dengan virus ini seluruh dunia merasakan. Coba kita lihat, ketika datang virus, kita dianjurkan oleh pemerintah itu mengamalkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu rakyat mengikuti aja. Rakyat cuma 3M diikuti. Ini ada pejabat mengamalkan 100M. Duit rakyat di bawah 100M. Pertama, mencuci tangan. Orang Islam itu akan terhindar. Kenapa? Wudu tidak pernah ditinggalkan. Minimalnya itu orang Islam dalam sehari itu wudu 5 kali. Bahkan orang yang baik itu, yang kata Nabi, yang akan mewariskan meninggalnya dalam keadaan terhormat, dia selalu menjaga wudunya. Bagaimana dalam ritual wudu? Yang paling pertama dibasuh itu kan bukan mulut, bukan muka, tapi tangan dulu. Karena ini yang pertama melakukan aktivitas. Kita mencuci tangan. Allahumma hfad yadaya min ma'asika kulliha. Agama itu lebih perhatian kepada kesehatan umatnya. Al-Islamu nadibun fatanadahu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadibun. Agama Islam itu sangat perhatian kepada kesehatan umatnya. Ketika kita membasuh tangan kita, bukan hanya membersihkan dari kotoran-kotoran debu, kotoran-kotoran virus. Ada virus yang menghancurkan pahala kita. Apa? Mungkin tangan kita pernah berbuat dosa. Mungkin tangan ibu pernah kokodok karena lancingan caroge, baru digantungkan di kamar. Cek ibu suka ayam milik kita buang sak. Ibu kerja sehat, ayam nggak kendol di lancingan caroge. Ibarat ditinggal 20.000, istri yang jujur akan buru-buru dibikin. Pak, jangan dulu berangkat kerja. Kenapa mama? Barusan mama nyuci ada uang bapak 20.000 ini bapak. Ya Allah, mama jujur sekali. Silahkan buat mama. Hasil daripada jujur uang 20.000 milik ibu. Besoknya ibu mencuci lagi ada 10.000. Istri yang jujur diambil dikasih sama suaminya. Pak, jangan berangkat dulu kerja. Barusan mama nyuci celana bapak ada uang 10.000. Ya Allah, mama jujur, mama buat mama itu modal jujur. Besoknya ibu mencuci ada lagi di celana saku ke suami 100.000.
kata ibu ini pasti dikasih sama saya. Itu toma bahaya. Itu menghancurkan toma. Pasti ini dikasihkan sama suami saya. Pak jangan dulu kerja. Ini barusan mama nyuci celana bapak. Ada uang 100.000. Mana mama ini kadieukeun. Kenapa 100.000 diambil suami? Fahdaru ahla toma, menjauhlah engkau kepada ahli-ahli toma. Ibu tadi sebelum dikasih, dah pasti dibikin ke ibu toma. Makanya kan huruf toma itu kan bolong-bolong 3 to mim ain. To bolong tengahnya, mim bolong tengahnya, ain calama. Ayat tatangga kurang hajat, kurang teu masak. Mama kurang teu masak, tatangga hajat sebelum begini kiri. Jam salapan canain ngirim wae salah kita mama lapar canain ngirim wae kagok karek beres akad jam 11 jam 12 terus doar canain ngirim wae nu salah kurang terus lemah mama gini canain ngirim wae kagok sasalaman pas asar gorengna ngagoreng mama kumaha bae mama pahdaru ahla tom. Nah Ramadan itu Ramadan melahirkan manusia supaya menghargai kepada perut orang lain. Kita lapar bukan berarti tidak ada makanan. Kita haus bukan berarti tidak ada air. Makanan ada, air ada, tapi kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka bulan Ramadan melahirkan manusia yang jujur. Bojo bapak ke pasar, bapak nuju nyalira daging aya keneh. Sangu aya keneh, tapi orang jujur sieun ku Allah. Oke, suami istri saya tidak melihat, tapi Allah melihat. Itulah saum Ramadan, menciptakan manusia-manusia yang jujur. Kalau lupa itu bonus khusus. Asal lupanya jangan direkayasa. Kita mau tidur bawa nasi sepiring ke kamar. Begitu mau tidur disimpan di pinggir bantal. Loh kok bapak kenapa mau tidur bawa nasi sepiring? Siapa tahu nanti bangun lupa. Itu lupanya direkayasa. Kalau yang namanya lupa itu bonus, walaupun kita habisnya sampai 4 piring, asal lupa. Istri kita ke pasar, bapak bangun tidur, kan biasanya apalagi kalau tidak kerja, dibikin alasan bahwa orang yang sholat itu kan tidurnya ibadah. Beres sholat subuh tidur, bangun 1:30, sholat dohor, beres sholat dohor tidur lagi. Nah itu pakai madhab Mbak Surip itu. Tidur lagi, bangun lagi. Setelah bangun, tidur lagi. Nah sekarang banyak yang mengikuti madhab Mbah Suri. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Makanya kayak dibangun-bangun kepada Mbah Suri. Beres teman dohor, bobo juga jam 5 pas teman asarnya. Beres teman asar, bobo maghrib datang Pak maghrib bari buka mama saum aya teh karaos kumaha da beureum wae kumaha cek bojona bapak ari saum teh ulah sok bobo wae mama mah teu ngaji makana mama ngaji naon ieu saum na bobo na saum ibadah namanya ibadah overdosis atuh melahirkan jujur. Suami ibu di rumah sendiri, ibu ke pasar, bangun tidur jam 9, di meja makan ada nasi makan. Mantap ini makan sampai 3 piring. Ibu datang di pasar, assalamualaikum, waalaikumsalam, masih ini makan. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa? Kenapa kaget ya? Bapak makan ya? Kapan bapak ini bulan Ramadan? Dia lupa, astagfirullahaladzim. Mama bapak lupa, bonus. Bapak habis berapa piring? 4 piring, bonus. Bagaimana kalau bonusnya itu lupa? Suami istri campur siang-siang asal lupa dua-duanya. Itu bonus. Setelah kita capek, keringat bercucuran, kata anaknya datang, mama nanti maghrib dede bukanya pengen dengan kolak. Astagfirullah, bapak kenapa kita tadi melakukan? Gak tahu bapak juga lupa, mama lupa, bonus. Gimana kalau ingatnya pertengahan? Lepaskan.
Ramadan daya tarik ibu tuh beda di depan suami ibu. Kalau luar daripada Ramadan lihat nenek-nenek itu biasa-biasa, tapi di bulan Ramadan apa ini teh lewat pertama. Dari malam mendengar Quran, semoga kita dan keluarga kita dijadikan ahlul Quran. Semoga rumah kita dijadikan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, dan semoga di akhir zaman Al-Quran bisa menemani kita nanti di alam kubur, bisa menemani kita di alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sakinna bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana wa jami'a amalina. Allahumma ba'idna an korona, Allahumma ba'idna an korona, Allahumma ba'idna an korona min ahlina wa qaryatina wa baldatina Indonesia bijahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an bijahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an bi ghairi ta'abin wala nasabin wala masaqah kama rajata Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Rabbana ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.